Kalau nggak tahu, berarti hari ini kamu bakal tahu. Setidaknya, kamu pasti pernah lihat nama MSCI di ETF, laporan investasi atau berita pasar modal. MSCI bukan hanya sekedar singkatan, tapi salah satu kekuatan besar yang diam-diam menggerakkan triliunan dolar di seluruh dunia. Mari kita kupas bagaimana MSCI lahir dan bagaimana dampaknya begitu besar. Let's go. Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kidung Alexander sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah untuk support kami, terus bikin konten-konten yang valuable buat bikin kamu update terus setiap hari. Thank you. Jadi hari ini kita akan membahas tentang MSCI, sejarah singkatnya, perannya dalam pasar modal global, dan bagaimana kita sebagai investor bisa menyikapi fenomena yang dipengaruhi oleh indeks MSCI. Ya, MSCI sendiri singkatan dari Morgan Stanley Capital International, berdiri pada tahun 1968. Awalnya MSCI dibuat untuk membantu investor membandingkan kinerja dari saham internasional. Seiring berjalannya waktu, MSCI berkembang menjadi penyedia indeks global yang digunakan oleh hampir semua investor besar. Indeks MSCI World, MSCI Emerging Markets, dan MSCI ICWI adalah tolak ukur utama dari pasar global. Peran MSCI dalam pasar modal dunia adalah yang pertama, benchmark global. MSCI menyediakan indeks yang menjadi acuan bagi manajer investasi, ETF, dan dana pensiun. Contohnya, MSCI World Index mencakup 23 negara maju dan lebih dari 1.300 saham besar dan menengah. Yang kedua, alokasi aset. Investor institusi menggunakan MSCI untuk menentukan strategi portofolio mereka. Contohnya, dana pensiun global menyesuaikan portofolio mereka sesuai dengan bobot MSCI Emerging Markets. Yang ketiga, pengaruh yang besar. Perubahan metodologi MSCI bisa mempengaruhi arus modal triliunan dolar. Contohnya, ketika MSCI memasukkan saham Tiongkok ke dalam Emerging Market Index mereka, miliaran dolar langsung mengalir ke pasar Tiongkok. Yang keempat, ESG dan iklim. MSCI juga kini menyediakan indeks berbasis ESG, Environmental, Social, Governance, dan iklim, mendorong investasi berkelanjutan. Wait, tapi kita berhenti sebentar dulu. Apakah MSCI benar-benar mencerminkan kondisi pasar global atau hanya mencerminkan kepentingan investor besar? Ketika MSCI menambah atau menghapus saham dari indeks mereka, dampaknya bisa luar biasa. Harga saham bisa melonjak atau jatuh hanya karena keputusan satu perusahaan. Apakah ini benar-benar sehat untuk pasar modal global? Lalu bagaimana dengan investor retail? Banyak dari kita tidak sadar bahwa portfolio reksadana atau ETF yang kita beli sebenarnya mengikuti MSCI. Apakah kita benar-benar paham resiko yang datang dari ketergantungan pada satu benchmark global satu ini? Mari kita tarik lebih jauh, apakah MSCI terlalu dominan? Jika satu perusahaan bisa mempengaruhi arus modal triliunan dolar, apakah ini tidak menciptakan konsentrasi kekuatan yang justru akan berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena MSCI bukan sekedar indeks. Ini adalah infrastruktur keuangan global yang diam-diam mengatur arah investasi dunia. Lalu, apa yang bisa kita belajar dari episode hari ini adalah bahwa MSCI lahir sebagai benchmark saham internasional dan kini dari tolak ukur global. Indeks dari MSCI sendiri mempengaruhi strategi investasi institusi dan juga retail. Perubahan MSCI bisa menggerakkan arus modal besar. Investor seperti kita perlu sadar bahwa banyak produk investasi itu mengikuti MSCI. Pelajaran yang harus digarisbawahi bahwa pahami benchmark yang digunakan portfolio kita, jangan hanya ikutan tren. So, kesimpulannya adalah bahwa MSCI adalah contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan bisa membentuk infrastruktur keuangan global. Dari sejarahnya di tahun 1968 hingga perannya sekarang, MSCI
telah menjadi tolak ukur utama bagi investor di seluruh dunia. Dampaknya luar biasa. Perubahan kecil dalam metodologi bisa mempengaruhi harga saham, arus modal, bahkan strategi dari negara. Pelajaran penting bagi kita adalah bahwa jangan hanya melihat angka di portfolio, tapi pahami benchmark yang mendasari. Dengan kesadaran penuh, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi fenomena MSCI, mengatur ulang strategi investasi, yang tidak hanya sekedar ikut arus. MSCI bukan hanya sekedar indeks, tapi fondasi yang diam-diam menggerakkan pasar modal dunia. MSCI mengajarkan kepada kita bahwa dunia keuangan bukan hanya soal perusahaan dan saham, tapi juga soal sistem yang menghubungkan semuanya. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih siap menghadapi masa depan investasi yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Dan ya, untuk kamu yang ingin memperdalam wawasan finansial kamu, jangan lewatkan ebook terbaru dari Jaina Hara, Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Ebook ini membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan besar terhadap industri keuangan Web3 di depan. Segera dapatkan dengan harga Rp44.000 hari ini, dan kamu bisa check out dengan klik link.id/jainahara, atau kamu bisa klik link yang ada di bio channel kita. Dapatkan hari ini juga karena ini bisa jadi bekal penting untuk perjalanan finansial kamu memahami stablecoin sebagai jembatan utama menuju masa depan yang kita akan hadapi. Micro Podcast Jain Ekonomi akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel kami, Jaina Hara Digital Product Publishing, biar kita bisa terus tumbuh bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Jain Ekonomi, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support Jaina Hara. Terus memberikan value lebih buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Follow media sosial kami di @jainahara di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini. Silahkan follow @kedongalexander. Sounds cool. Akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti untuk upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kita kali ini. Like kalau kamu merasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode ke depan. And I'll see you around. Have a good weekend.